coba lihat tempat yang sudah memasang atau sudah memiliki jaringan WMS sehingga sudah ada sinyal WiFi ID ya. Sebelum menembak jaringan WiFi ID tersebut, kita harus memperhatikan dua faktor, yaitu router yang kita pakai, terus jarak dan gangguan. Ini ada beberapa jenis router yang sudah saya coba untuk nembak jaringan tersebut dengan hasil yang lumayan bagus ya. Nah, ini ada salah satu tes pakai router Totlink. Nah, yang kedua ini hasil tes pakai router TP-Link indoor. Nah, yang ketiga ini pakai router board Mikrotik tipe SXT ya, tipe outdoor. Nah, ini saya bagi antara router yang cocok untuk WMS dan router yang cocok untuk IndiHome ya. Walaupun bisa untuk jaringan WMS, cuman kurang stabil ya, sehingga lebih cocoknya ke IndiHome ya, atau jaringan yang internet rumahan itu ya. Soalnya kalau untuk kita paksa bisa jadi IP-nya sering hilang atau sering disconnect ya. Nah, ini hal yang pertama, sebelum kita nembak, kita lihat sumber internetnya ini dekat dengan rumah atau berdempetan ya. Nah, kita kalau memasangnya di dalam ruangan, router yang kita pakai untuk nembaknya ini akan kurang stabil ya internetnya ya, salah ya, metode yang salah kalau kita pakai router indoor untuk nembak ke samping rumah atau tetangga ya. Nah, untuk kondisi selanjutnya itu jaraknya lebih dari 20 meter untuk sinyalnya atau sumber sinyal dan terhalang rumah. Kebanyakan kalau kita masang itu di teras ya, kalau kebanyakan orang mikirnya ini kita pasang di teras mungkin bisa dapat ataupun bisa enggak, karena ini terhalang tembok rumah. Jadi ini bukan metode yang tepat juga untuk nembak. Nah, untuk selanjutnya, misal jaraknya lebih dari 100 meter terhalang rumah dan yang punya sinyal itu rumahnya belum tingkat ya, atau masih satu lantai, ini kita pasang routernya itu di teras. Ini sudah jelas tidak akan dapat sinyalnya ya, karena terlalu jauh, karena router indoor itu belum mampu untuk jarak jauh ya. Yang selanjutnya, jarak lebih dari 100 meter kita pakai router yang modif ya, modif outdoor buat nembak jarak 100 meter itu juga kurang mampu, karena kalau router modif itu kalau indoor kan antenanya omni, jadi 360 derajat, mungkin jaraknya nggak bisa jauh. Terus yang kedua ini pakai yang tadi router router outdoor ya, router outdoor langsung nembak jarak jauh, itu bisa jadi terhubung, bisa jadi tetap tidak dapat sinyal, mungkin kedetek, cuman kalau kita konekin itu nggak dapat IP atau nggak bisa login atau sinyalnya lemah. Jadi ini metode juga kurang bagus kita terapkan. Ini solusi pertama untuk yang rumahnya dekat atau perhimpitan. Kita bisa
memasang routernya di luar ruangan ya, supaya menangkap sinyalnya lebih bagus. Sedangkan untuk dalam rumah atau dalam ruangan, kita bisa menambahkan sebuah akses point untuk memancarkan sinyal di dalam rumah atau dalam ruangan. Ini untuk yang jarak dekat. Nah, untuk jarak yang lebih dari 20 meter terhalang rumah, kita bisa membuat sebuah router outdoor, yaitu dari kita router indoor kita jadikan sebuah router outdoor dengan kita pasangkan sebuah tiang supaya menangkap sinyalnya lebih bagus ya, karena tidak terhalang tembok ya, kalau ini jaraknya dekat. Jadi nanti untuk dalam rumah kita tetap pakai sebuah access point, atau bisa juga kita pakai sebuah router outdoor untuk nembak, karena router outdoor untuk jarak 20 meter itu juga sudah lumayan bagus ya. Nah, untuk membuat router outdoor ya, ini alatnya yang kita perlukan yaitu router, box outdoor, tiangnya, ada kabelan yang 8 kabel ya isinya ya, terus PoE yang bentuknya kabel atau pakai konektor DC atau adaptor. Nah, untuk yang pakai konektor DC ada di link videonya, ada di atas ya. Untuk jarak WiFi ID lebih dari 100 meter, ini misal bangunannya tinggi, bangunan atau sumber WiFi nya tinggi, kita bisa langsung pakai access point outdoor untuk nembak. Dan untuk di dalam rumah kita pakai sebuah access point lagi untuk memperkuat sinyal di dalam rumah ya, karena sumber sinyalnya ini udah tinggi. Misal kita dari sumbernya dari gedung atau dari rumah lantai 2 lantai 3 itu kan posisinya udah tinggi, jadi kalau kita nembak dari jarak jauh itu posisinya udah pas, jadi mungkin tidak terhalang tembok ya, terhalang rumah-rumah yang biasa ya. Kalau terhalang rumah tingkat mungkin ya kita posisi akses pointnya bisa kita lebih tinggiin sedikit ya. Nah, untuk jarak WiFi ID yang 100 meter tapi rumahnya di dalam rumah ya, bukan rumah tingkat ataupun gedung, kita bisa membuat sebuah point to point, yaitu dari sumbernya WMS kita masuk ke mikrotik atau TP-Link, baru kita sebarin pakai sebuah pemancar outdoor ya, baru dari rumah kita pakai sebuah akses point lagi untuk menangkap sinyalnya, baru di dalam ruangan kita pakai sebuah akses point. Nah, mungkin ini untuk beberapa masalah atau solusi sebelum kita melakukan atau menembak sebuah sinyal WiFi ID ya. Nah, mungkin bila ada yang masih bingung atau ada kesalahan saya dalam membuat ini ya, jaringannya, bisa langsung di kolom komentar ya, karena ini real dari pengalaman saya. Mungkin ada yang salah atau ada yang kurang pas, atau misal ada punya yang router yang lebih bagus, bisa nanti komen ya.